Sumber Sekandau ada pesta demokrasi yang saat ini sudah dilaksanakan, dan Desa Sumber Sekar saat ini menjadikan percontohan di Kabupaten Malang karena tidak seperti biasanya massa ngumpul di satu sisi. Di sini dibagi 13 TPS. Nah, seperti apa konsep, seperti apa teknis pelaksanaannya. Nah, saya sekarang ada di Balai Desa dan ketemu dengan beliaunya, Ketua Panitia di sebelah saya, Pak Pratama. Selamat siang, assalamualaikum. Nah, mungkin bisa diceritakan Pak, ini ya di satu sisi menjadikan satu kebanggaan ya, karena Sumber Sekar menjadi percontohan, dan tadi pagi secara resmi Pak Bupati juga membuka Pilkades kabupaten ya, ditempatkan di Sumber Sekar. Monggo, seperti apa konsepnya di Sumber Sekar ini? Untuk Pilkada di Sumber Sekar memang semua menganut di Perpu 30/2021. Nah, di situ untuk pelaksanaannya itu masih mengacu ke pandemi. Tapi sebenarnya ada satu yang boleh terpusat dan pakai yang per TPS. Cuma kita punya di atas dalam hal ini ada DPRD itu dalam dulu penganggarannya itu disarankan untuk memakai TPS. Tapi sebenarnya kita semua, karena memang untuk Pilkades itu berbeda dengan Pilkada. Betul. Kalau pakai TPS itu efeknya pasca Pilkades itu yang mungkin yang biasanya nggak tahu. Ya, karena ini aturan ya dari, apalagi konsep dari kabupaten memang untuk biaya dan khusus keuangan itu acuannya adalah DPT yang pertama, kemudian TPS. Nah, dari itu yang dijadikan acuan sebagai bantuan keuangan khusus. Nah, kita sebagai panitia yang di desa juga menjalankan sesuai dengan hal itu. Aturan yang ada ya TPS. Nah, untuk TPS kalau untuk kita pribadi itu lebih mahal. Lebih mahal. Ya. Dan dari Pilkades yang dulunya memang Pilkades itu memang punya ciri khusus. Ada nganten, ada jembatan ini. Kalau TPS itu hilang, nggak ada. Rohnya nggak ada ya. Terus ini mungkin barusan tadi teman-teman cek dari BPD juga, itu juga tingkat kehadiran mulai karena menurun. Di samping itu kemungkinan ya ragu-ragu. Karena nanti yang jelas pasti paham Pak. Di TPS ini berapa orang jadi ragu. Nah, memang karena kita ya tidak bisa berbuat apa-apa, karena memang itu dari aturan seperti itu kita jalankan. Apalagi dananya sudah dikucurkan juga sesuai dengan TPS dan DPT, kita jalankan. Jadi sebenarnya konsep yang ada itu sudah ada dari kabupaten. Ya. Jadi nanti prosesnya ada penghitungan tingkat TPS, kemudian nanti kita elaborasi atau kita secara keseluruhan levelnya di sini gitu ya. Baik, tadi sudah disampaikan bahwa memang salah satu konsep itu mesti ada efek, ada positif dan negatifnya ya. Nah, kalau diatur seperti ini memang dari GCN terminimalisir ya. Tapi rohnya hilang. Saya juga gitu. Kok sepi-sepi saja, biasanya ruangnya gitu ya. Di satu sisi anggaran semakin banyak gitu ya, itu yang dirasakan. Terus persiapannya gimana? Apakah antara satu titik di lokasi di Balai Desa dengan beberapa TPS ini, apakah juga persiapannya juga lebih berat? Karena yang jelas untuk TPS ya, TPS kan acuannya adalah per RT, RW, wilayah sampai dusun Pak. Kalau di aturannya itu dusun. Itu nanti seumpama ada draw sama itu nanti dilihat dusunnya. Tapi insya Allah di Sumber Sekar tidak ada ya. Insya Allah lancar dan sesuai dengan harapan gitu ya. Memang nggak ribet, pakai TPS agak
waktu pikiran bertambah. Rupanya ketua panitia sudah berdoa jangan sampai. Semoga ada. Sudah capek itu ya. Nah, 13 TPS ini berapa suara sih, berapa kakak yang punya hak di Sumber Sekar ini yang milik? Untuk Sumber Sekar ya, untuk DPT itu DPT-nya ya itu 95.866 DPT-nya. Harapan dari jenengan selaku ketua panitia, kira-kira targetnya untuk suara ini yang masuk berapa kita? Kita tidak berharap banyak lah ya, 70%, 75 itu sudah bagus lah. Bagus ya. Bagus. Karena dari progres yang sekarang itu kayaknya rata-rata di TPS itu baru 50-60% yang sudah memilih ya, sudah ada pilihannya. Tadi coba saya review, saya wawancarai di beberapa TPS itu memang masih 40, 50, Iya, 40, 50 Tadi informasi 50-60. Jadi persiapannya tidak seimbang dengan orang Antusias. Antusias tadi. Warga rupanya tidak begitu. Iya. Ini Karena semua di awal masyarakat juga kaget, loh, kok pakai TPS ya? Ini kan pilkades, bukan pilkada. Jadi yang perlu harus menjadi perhatian yang selanjutnya ya. Kalau kemarin memang ada alasannya masih pandemi, jadi pandemi itu kan TPS itu konsepnya pada saat pandemi. Jadi tidak boleh banyak orang berkumpul. Kemarin ada PPKM itu malah membuat TPS. Nah, menurut panjenengan sendiri dari hati nurani paling dalam antara milih yang konsep atau TPS atau yang ngumpul satu titik, menurut panjenengan? Di satu titik, Pak. Satu titik ya. Kita kembali yang lampau. Itu sangat koordinasinya gampang, kontrolnya gampang. Terus nanti pasca itu tidak ada efek. Rasanya sangat ini ya. Ada was-was gitu. Jelas, Pak. Tapi kan masing-masing saya lihat tadi di masing-masing TPS itu ada saksi. Betul. Iya, betul. Tapi saksi satu nggak kuat ya. Bukan jaminan. Bukan jaminan. Iya. Karena saksi satu TPS itu berapa suara? 500 berapa ya? 500 ya. Ya sekitar 500-an. 500 berarti 500 kali 13. Ada yang 400, tapi yang 500 hanya 2 TPS. Lainnya 440. TPS 06 karena waktu semakin menyempit. Waktu 75, 80. Paling yang dirasakan suka dukanya apa nih Pak? Jadi ketua Pilkades itu Pak. Itu. Ya, Jelas sekali itu sama dengan Pak RT ya. Pak RT jelas. sama. Kalau jabatan sosial sih seperti itu, Pak. Jabatan sosial. Bener nggak bener salah Ya. Saya anggap panitia pilkada itu jabatan sosial. Jadi banyak bukan biasa, tapi ya memang seperti itu. Masih wajar komplain-komplain dari masyarakat karena ketidaktahuan yang pertama, terus kemudian kedua itu ada regulasi yang berubah. Yang berubah terus berkembang. Iya, tidak sama dengan yang sebelumnya. Ini yang menjadikan tuh banyak pertanyaan kayak gimana. Padahal waktu sosialisasi kita juga tidak banyak. Waktu mepet ya. Ini berapa bulan itu persiapan untuk Pilkada Sumber Sekar? Awalnya kita dilantik akhir Februari. Di Maret kita buka pendaftaran, terus April penetapan, terus Mei ini kampanye dan Pelaksanaan. Ada kampanye juga ya? Ada program gitu Pak? Cuma 3 hari tidak. Kalau dulu misalnya sesama calon sampaikan ya. Sekarang enggak ya, untuk mengantisipasi ya. Mungkin sebagai closing statement ini, mungkin pengalaman panjenengan ini sangat berharga untuk tahun ini ya. Untuk tahun depan mesti ada lagi terbentuk panitia. Mungkin bisa memberikan satu pesan-pesan apa kira-kira 6 tahun ke depan ini yang perlu disiapkan lebih matang. Kalau saya pribadi ya harapannya ke depan ya. Jadi kayak metode konsep seperti ini hendaknya dikembalikan lagi ke sedia kala. Jadi tidak
banyak masalah, terus nanti antara panitia pemilih itu sudah familiar. Oh kalau Pilkades seperti ini, kalau ini kayaknya masih kok ada saksi, ada sebagainya. Meraba-raba Ya, gitu. mudah-mudahan kita seperti itu kembali lagi seperti asal mulanya Pilkades seperti itu. Oh, berarti bisa disimpulkan kalau semacam TPS ini juga banyak masalah muncul. Banyak sekali. Apa yang menjadi masalah, yang menjadi menyita pemikiran panjenengan apa? Ya tetangga nantinya kita tahu persis model TPS itu. Hasilnya tuh Pak, hasilnya Bukan sini kalah, itu kelihatan sekali itu. yang kita tanya paskanya tadi yang kira-kira Pak. Tapi kalau secara milih ya memang nggak ada masalah ya. Tapi pasca Pilkades itu yang menjadi ramai sekali. Ya semoga kita berdoa semoga aman-aman Aman. saja dan yang kalah juga menerima karena namanya pemilihan ada yang kalah ada yang menang ya Pak. Ya. Ojo sampai seri kan. Sampai menang semua kalah semua ya Pak. Ya. Baik, terima kasih Bapak Pratama, ini semoga aja sesuai dengan harapan kita. Semuanya putra-putra terbaik Sumber Sekar ya. Tapi kita mencari yang terbaik. Mungkin itu siapapun yang terpilih, yaitu yang terbaik untuk Sumber Sekar. Terima kasih teman-teman. Nanti kita ikuti lagi. Nanti mungkin ketemu lagi di pasarnya seperti apa gitu. Baik, pemirsa dan pendengar, ini tadi kita sudah bincang-bincang. Ternyata betul satu konsep, satu metode, ada perubahan, pasti di situ ada efeknya. Nah, semua ini mencari yang terbaik. Nah, ternyata juga dari ketua panitia tadi kembalikan ke semula. Nanti kalau semula yang seperti dulu itu rohnya memang ada. Ini ternyata adem-adem ayam aja, kayaknya tidak ada Pilkades. Nah, efeknya semoga selesainya juga adem ayam seperti ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 11. Alhamdulillah di TPS 11 sampai saat ini keadaan aman, untuk pemilih juga antusias oleh warga sekitar di TPS 11 ini. Situasi sampai saat ini aman terkendali, Bapak. Dan berapa personil Pak yang diturunkan dari Polsek untuk pengamanan? Untuk pengamanan per TPS satu orang ya, polisi. Baik, selamat siang Pak Prapto. Selamat siang. Berapa personil yang diturunkan dari 38 38? Ya. Terus berapa personil tiap TPS? 2 personel tiap TPS. Untuk pengamanannya dari Polsek, dari tambahan dari mana? Dari Polsek, dari Koramil, aman terkendali, Alhamdulillah. lancar. Saya BKO. Oh, BKO ya, Pak? Oh, dari Polsek Jabung. Oh, Polsek Jabung. Polres Malang. Berapa personil setiap TPS? Satu TPS, satu Polri, 2 Linmas sama 1 Koramil. Iya. Terus informasi untuk keamanan di TPS 11 ini gimana Pak? 10 ini Pak? 10, TPS 10 alhamdulillah sampai saat ini aman terkendali. Aman terkendali. Terus untuk jumlah pemilih yang masuk sudah 70%. 70% Pak ya, berarti tinggal 30% kurang Siap, lebih ya. betul. Kira-kira nanti selesainya jam berapa perkiraan Pak? Tutup dari Sesuai aturan jam 13.00. jam 1 Pak ya. Siap. Dilanjutkan penghitungan. Penghitungan. Penghitungan juga di TPS ini Pak ya? Ya, penghitungan di masing-masing TPS, setelah itu baru direkap di Balai Desa. Di Balai Desa. Oke. Terima kasih banyak Pak. Iya, sama-sama. Semoga aman terkendali Pak ya. Nggih, sami-sami. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semangat. Baik guys, hari ini Yes, saya berada di Balai Desa Sumber Sekar Dau ya. Meliput acara Kades, kata ngomong Pilkada, Pilkades ya. Ini tunggu perhitungan ini guys, masih nunggu sama dulur-dulur kita ini guys. Semangat Sumber Sekar. Jaya!